Di tengah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena berbagai permasalahan yang ada, khususnya masalah korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, Pemprov DKI kini menjadi sorotan karena transparansi pengelolaan dana mereka yang sangat baik. Perubahan ini dimulai pada masa pemerintahan Bapak Joko Widodo dan dilanjutkan oleh Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama. Prinsip transparansi ini merupakan penerapan dari OECD Principle of Corporate Governance. Sekarang untuk melihat lebih lanjut, kita akan melihat satu video yang berisikan mengenai penjelasan apa itu corporate governance. Corporate governance merupakan sebuah sistem mengenai aturan, praktek, dan proses tentang bagaimana sebuah corporate diatur atau dikontrol. Singkatnya, corporate governance merupakan acuan perusahaan dalam bertindak. Corporate governance menjadi jembatan antara kepentingan perusahaan dan seluruh stakeholder, mulai dari direksi, karyawan, konsumen, hingga masyarakat luas. Corporate governance mempunyai 5 prinsip yang mendasari penerapannya. Pertama adalah prinsip transparency, kedua prinsip accountability, 3 prinsip responsibility, keempat prinsip independency, kelima prinsip fairness atau biasa disebut tarif. Dari 5 prinsip corporate governance tadi, akan ada satu prinsip yang kita bahas secara lebih mendetail, yaitu prinsip transparansi. Kita akan melihat lebih lanjut apa itu prinsip transparansi dan bagaimana penerapannya dalam Pemprov DKI Jakarta. Transparansi adalah prinsip yang menitikberatkan pada penyampaian dan pemberian informasi yang material dan relevan kepada seluruh pihak yang berkepentingan secara jelas dan apa adanya. Pada organisasi yang menerapkan corporate governance, transparansi atau keterbukaan menjadi hal yang wajib untuk diterapkan, mulai dari keterbukaan atas proses produksi sampai laporan keuangan, sepanjang keterbukaan tersebut tidak menyangkut rahasia organisasi. Dalam video ini, corporate governance yang akan diterapkan adalah bagaimana transparansi terselenggara dalam Pemprov DKI. Penerapan prinsip transparansi di Pemprov DKI terkenal oleh dua hal yang cukup ikonik selama masa pemerintahan Bapak Jokowi dan juga Bapak Ahok. Yang pertama adalah mengenai tentang rapat yang selalu diupload secara online di YouTube mereka, yang akan kita lihat contohnya sebagai berikut. Ikutin peraturan namanya. Ikut Pak, semua ikut. Cuma di dalam proses ini ada pembagian tugas yang menurut persepsi kami tadi mungkin dari Pak Gagal mungkin ya sesuai dengan persepsi yang dianggap selama ini itu menurut kami proses. Yang berikutnya yang cukup ikonik adalah sistem e-budgeting, di mana sistem ini memungkinkan semua stakeholder atau semua pihak untuk melihat anggaran dari pemerintah DKI, Pemprov DKI khususnya, dan juga bagaimana mereka menganggarkan alokasi dana, serta setiap pemakaian dana yang ada di Pemprov DKI secara transparan dan secara gamblang disampaikan melalui sistem e-budgeting ini di website yang dapat diakses oleh semua pihak melalui internet. Di tahun 2015, akhirnya sistem e-budgeting mulai berjalan dan dapat dilihat rinciannya pada website apbd.jakarta.go.id ini. Dengan sistem ini, publik yang sebelumnya tidak pernah tahu rincian anggaran yang berada di setiap SKPD dapat ikut mengawasi. Seperti yang bisa kita lihat, ini adalah tabel pendapatan, perimbangan, belanja, dan surplus atau defisit anggaran. Dan kemudian di sini terdapat penyesuaian hasil evaluasi dari Kemendagri tentang APBD dari Jakarta. Hasilnya tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Terdapat tabel APBD yang terdiri dari pendapatan, belanja, serta surplus atau defisit dari APBD tersebut. Untuk mendukung berjalannya transparansi APBD di tahun 2015, pengumpulan usulan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang untuk menyusun anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD menggunakan sistem elektronik atau e-Musrenbang. Dengan sistem ini, semua usulan kegiatan sampai dengan penganggaran dapat dilihat di musrenbang.jakarta.go.id.
Berikut kita akan lihat cuplikan mantan Gubernur DKI Jakarta Bapak Basuki Cahayapurnama mengenai sistem e-budgeting, bagaimana cara kerjanya, khususnya bagaimana Pemprov DKI, DPR dan masyarakat boleh bahu-membahu dalam sistem e-budgeting tersebut. Ya, kalau dia mau password kita kasih tahu untuk DPRD, kalau dia mau bantu lock. Kan pengawasan kan ada di DPRD. Setelah hak anggaran saya ada pengawasan. DPRD begitu dilaporin masyarakat, kita buka nih buat umum nanti. Semua orang bisa periksa semua sampai ke bawah. Sampai harga komputer sekian berapa. Nah, itu anggota DPRD dilaporin, dia bisa minta sama kita, dia juga bisa suruh stafnya langsung kunci. Begitu di lock, SKPD itu nggak bisa main. Nanti SKPD harus cari tahu siapa yang ngunci ya. Oh, dari DPRD yang ngunci. Dia akan dipanggil DPRD itu. Ada dia menghadap, atau saya yang ngunci, sekda yang ngunci. Saya yang ngunci, DPRD nggak bisa buka loh. Presiden nggak bisa buka loh. Jadi siapapun yang ngunci, siapapun nggak bisa buka kecuali yang ngunci. Corporate governance kini menjadi hal yang sangat penting untuk dimiliki dan diaplikasikan pada setiap perusahaan, khususnya pemerintahan. Mengapa? Karena pemerintah bertanggung jawab terhadap dana yang telah diberikan masyarakat kepada pemerintah tersebut, di mana dana tadi akan dipakai untuk kepentingan masyarakat sendiri, melalui prasarana umum, melalui setiap program-program kerja yang dilakukan pemerintah. Pemprov DKI menjadi contoh yang baik khususnya di Indonesia karena mereka telah menerapkan prinsip-prinsip corporate governance. Khususnya dalam hal ini adalah transparansi melalui sistem e-budgeting mereka. Ini lahir dari cerita kami mengenai penerapan corporate governance khususnya prinsip transparansi pada Pemprov DKI. Masyarakatlah yang paling merasakan manfaat baik dari hal tersebut. Semoga Pemprov DKI dapat menjalankan slogan dari Jakarta, Jaya Jakarta.